Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dengan saya yang selalu berbagi sesuatu yang tidak berbobot, tidak menarik, tapi semoga aja bermanfaat. Kali ini saya akan berbagi tentang ketinggian air kolam. Ini banyak ditanyakan oleh teman-teman. Ada yang menanyakan, Bang, berapa tinggi kolamnya? Kang, tinggi airnya berapa? Nah, kita fokus ke tinggi air dalam peternakan lele, dalam budidaya lele. Ketinggian air ini tergantung dari segmen apa yang digeluti oleh kita. Seperti kita ketahui ada segmen pembenihan atau pemijahan, kemudian ada segmen pendederan, kemudian ada segmen pembesaran. Ini pemijahan dari memijah, menetaskan telur sampai kurang lebih ukurannya 34, 46, 57. Nah, kemudian pendederan ada yang ngambil 57 nanti dijual lagi sekitar sekilo 100. Nanti masuk lagi ke petani pembesaran. Tapi ada juga yang pembesaran dari 57 sampai panen sampai daging. Nah, ini ketinggian air ini otomatis masing-masing di segmen ini pasti berbeda. Pertama kita bahas ketinggian air pemijahan. Nah, lelenya kan baru netas, baru mijah, otomatis tidak perlu ketinggian sampai 1 meter. Kalau misal pemijahan, tinggi kolam juga, kalau menurut saya sekitar 40 cm, 50 cm udah cukup. Bahkan teman-teman di segmen pembesaran juga ada cuma ketinggian hanya sekitar 50 cm kolamnya, airnya paling 40 cm. Nah, kita bahas dari segmen pembenihan. Tinggi air di pembenihan, pemijahan itu masing-masing berbeda. Ada yang mungkin tergantung teori yang dianut. Nah, ini hubungannya kalau ketinggian air pertama dengan kepadatan, kemudian dengan kestabilan suhu. Dua faktor inilah yang paling penting. Jadi kalau misal airnya pendek, otomatis terkena sinar matahari sejam 2 jam langsung panas airnya. Itu untuk kestabilan suhu, otomatis tinggi airnya lebih tinggi. Nah, kemudian untuk kepadatan, jika lele dirasa terlalu padat, kita tambahin air. Terus kalau saya biasanya ini sebelum melangkah ke saya, teman-teman, saya pernah berkunjung ke daerah dataran rendah dengan suhu yang lumayan panas, tapi di sana ketinggian hanya sejengkal atau kurang lebih 15 cm sampai 20 cm. Nah, ini saya juga rada lumayan bertanya-tanya kok bisa gitu kan, otomatis mataharinya terik, sengatan mataharinya sangat panas, tapi ketinggian air kolam hanya 15 cm. Nah, kemudian saya perhatikan ternyata mereka itu pakai penutup kolam. Jadi si kolamnya sama seperti penutup ini, cuma nempel dengan kolam. Jadi ada saat ditutup full, kemudian mungkin apabila udah butuh panas dibuka setengah, atau bisa diatur hingga sampai 100% nggak ditutup. Jadi penutupnya bisa diatur di apa istilahnya, di full atau di sedikit. Nah, kemudian saya main lagi ke teman saya, sampai yang sama pemijahan juga, sama-sama pemijahan, ternyata tinggi airnya sampai 40 cm, sangat dalam. Nah, itu dia tidak memakai peneduh, dia hanya menyimpan daun pisang atau daun apa aja sebagai peneduhnya. Nah, jadi sebenarnya itu variatif, jadi tergantung teori mana yang kita anut. Kalau misal mau ketinggiannya sedikit atau kolamnya hanya sedikit, ya udah otomatis kita butuh penutup untuk kestabilan suhu. Kalau mau lebih dalam lagi, otomatis tinggi kolamnya lebih dalam lagi. Kemudian pendederan itu ya dari, kalau saya dari misalnya dari 34 sampai 56 atau 78 atau 100, otomatis ketinggian lebih dalam lagi, minimal 30 cm
sampai 45-50 cm tergantung kolam. Kolam saya ini hanya tingginya sekitar 60 cm. Nanti kita bisa ukur kolam saya berapa tingginya, airnya berapa tingginya. Nah kemudian kalau pembesaran ada teori yang menyebutkan tinggi kolam itu nyampe 1 meter, 1,5 meter, katanya lebih bagus. Jadi lelenya lebih cepat perkembangannya, kemudian kepadatannya bisa diatur lebih longgar, dan kadang kepadatan juga dihitungnya meter kubik. Jadi tinggi air kali lebar kali panjang, dapatlah misalnya kolam saya ini 2 kali 4, tingginya setengah, 2 kali 4 8 kali setengah, berarti hanya 4 meter kubik. 4 meter kubik itu kepadatan ideal. Kepadatan juga bervariasi sebenarnya, dari tergantung ukuran juga. Ini banyak yang nanya kepadatannya berapa. Menurut saya itu bervariasi sesuai ukuran lele. Kalau lelenya kecil mungkin bisa sampai 500 ekor per meter kubik. Kalau misal tadi saya 4 meter kubik, 4 kali 5 2000. Nah ini kolam saya kalau misal baru memijah bisa sampai satu kolam ini kurang lebih 8.000 10.000. Jadi tadi itu setengah kali 4 kali 2 4 meter kubik kali, kalau 4.000 berarti hampir 1.000 1 meter kubiknya. Itu di baru netas. Tapi kalau misal udah lain lagi, udah misalnya gede, ya otomatis pasti berbeda. Paling 1.000 juga udah kepadatan di ukuran 78. Kalau 57 46 masih bisa lah. 4 kali 5 2000 masih bisa 2000. Kalau misal di ukuran 34 46. Kalau misal udah lewat sana mungkin kurangi lagi, atau airnya tambah dalam lagi sampai 1 meter, mungkin kolamnya hanya 50 cm. Nah kita coba ukur kolam saya ya. Ini kalau saya sih bergelutnya di pemijahan sama di pendederan, otomatis kolamnya tidak butuh yang begitu tinggi. Kita awali dari kolam ini. Ini 3 kolam hampir sama ukurannya, panjang lebarnya. Nah pertama kita lihat tinggi kolam. Tinggi kolam hanya 50 cm kurang, 50 cm full. Kalau misal air di pojokan tuh ada lubang pembuangan, paling maksimal 40 cm. Nah sekarang tinggi air. Tinggi air ini sebenarnya bervariasi, jadi kolam semakin ke sana semakin dalam, otomatis tinggi airnya semakin dalam. Ini sebelah sini paling dangkal. Tinggi kolam ini baru ditambahin air sekitar 25 cm. Ini 25 cm larva lele di umur 11 hari. Kemarin di awal ini habis nambahin air sekitar 10 cm kurang lebih, 7 cm kurang lebih. Jadi di awal saya hanya 15 sampai 20 cm. Nah kemudian 10 hari kemudian saya tambahin airnya. Otomatis ini sekarang jadi 25 cm. Coba lihat yang ini, kita coba ukur. Nah ini lebih dangkal lagi, ini hanya 23 cm. Tinggi kolamnya sama 50 cm. Air diisi hanya 20 cm. Kemudian tinggi kolam 50 cm. Nanti seiring bertambahnya umur, biasanya sampai 34, maksimal ini sampai 40 cm, 30 sampai 40 cm. Itu kebiasaan saya. Nah mungkin ini lagi proses penambahan. Ini tadi asalnya, nah ini bisa dilihat, ini asalnya tadi hanya 15 cm, kemudian saya tambahin sekarang menjadi 25 cm. Ini baru 23 cm, masih 2 cm lagi. Di dalamnya hanya 23. Nah nanti 25 di umur 10 sampai kurang lebih 14 hari biasanya saya buang air bawah, kemudian tambahin air baru, sekalian di cuci lumpur-lumpur yang nempel. Kalau misal nanti udah
pakannya lewat dari cacing. Nah, kemudian ada yang lebih dalam lagi, ini untuk pendederan. Untuk pendederan saya biasanya turun ke kolam ini. Ini sekarang diisi dengan ukuran 57, itu 46, sebelah sana 35. Nah, kita lihat ini ketinggian air 40 cm. Nah, 40 cm. Kolam, tinggi kolam 55 cm. Ini dia 55. Jadi ya seiringnya bertambah ukuran lele, otomatis tambahin airnya. Ini kenapa lebih tinggi kolam sebelah sini? Karena karena ini diisi sekitar hampir 3.500, kalau sebelah sini hanya 2.000 ekor. Jadi ya karena padat, otomatis saya tambahin airnya lebih dalam lagi. Oke, sampai di sana mungkin rada terbuka. Kalau misal mau bikin kolam, menurut saya nggak usah terlalu kaku. Gimana itu tadi teori yang kita anut, sugesti kita yang dapat, terus pengalaman yang kita lalui. Nah, ini kebanyakan kolam saya mengikuti ukuran plastik. Kayak ini plastik awalnya ukuran 3 meter, lebarnya 3 meter, ya otomatis diambil 50-50. Tinggal diambil 1 meter, tinggal 2 meter, jadi lebarnya 2 meter. Terus kalau misal kolam ini sama, ini 2 meter. Kalau ini kalau nggak salah pelan, ini kesananya 2 meter, kesininya motong. Kalau nggak salah ini hanya 1,70 m, tambah ini 50-50, jadi sekitar 3 meter 27. Oh iya benar 3 meter. Ini 3 meter, jadi mengikuti kolam 3 meter, ke sananya 4 meter. Ngikuti plastik. Plastik awalnya 3 meter ke 4 meter, ya otomatis diambil semeter ke sana 3 meter, 50-50, ke sini 50-50, 2 meter. Oke, mungkin segitu aja dulu, semoga dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Kita terus berbagi, kita sharing, kita terus diskusi. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.